Kita mengerti bahwa tidak mudah untuk yang mengalami namanya pemulihan. Apalagi kalau saudara sudah mengalami yang namanya ada proses Tuhan. Ada pergumulan, ada krisis yang terjadi dalam hidup kita. Untuk pemulihan itu rasanya kita mikir, apa bisa ya terjadi pemulihan dalam hidup kita? Tapi Tuhan menjanjikan pemulihan itu. Sebelum dia datang kedua kalinya, pemulihan harus terjadi dalam hidup kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada dia. Seperti murid-muridnya pada waktu di awal mereka mengalami yang namanya kehilangan. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka mulai diajari oleh Tuhan tentang yang namanya kerajaan Allah. Cara pikir mereka diubahkan dari cara pikir dunia kepada cara pikir kerajaan Allah. Pada waktu Yesus disalib mereka kehilangan semuanya. Mereka merasakan harapanku hilang. Keberanianku hilang. Bahkan arah hidup hilang semua dari para murid. Ada trauma, ada ketakutan. Bahkan Thomas itu hilang kepercayaan dirinya. Tapi kita memuji Tuhan karena apa? Di waktu Pentakosta itu terjadi di loteng atas. Disitulah terjadi pembalikan keadaan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini apa yang jadi kebutuhanmu untuk dipulihkan? Keluargamu, anak-anak, pasanganmu, atau engkau ingin dipulihkan ekonomimu yang tiba-tiba berantakan dan engkau terlibat banyak utang pinjol? Atau perusahaanmu yang perlu dipulihkan? Kariermu perlu dipulihkan? Apa yang perlu dipulihkan? Pentakosta itu bukan cuman acara yang kita peringati setiap tahun. Kalau saudara di hari Pentakosta saudara merasa, ya sudah biasa-biasa. Ini kan peringatan Pentakosta, Roh Kudus hadir di muka bumi. Saudara akan mengalami kerugian yang luar biasa. Karena Pentakosta itu adalah intervensi sorga untuk mengembalikan semua saudara yang sudah dicuri oleh iblis di dalam hidup kita. Jadi Pentakosta itu kita harus peringati dengan pikiran yang benar. Bahwa itulah saat intervensi sorga turun untuk mengembalikan semua yang sudah dicuri oleh iblis. Iblis itu pintar sekali mencuri banyak hal dalam hidup kita. Saatnya di Pentakosta kembalikan. Dan itulah terjadi pembalikan keadaan saudara. Jadi Pentakosta bukan sekedar berbahasa roh. Pentakosta itu momentum saudara. Pembalikan keadaan secara radikal. Kita lihat bagaimana murid-murid itu dipulihkan. Kita ngerti bagaimana Petrus yang menyangkal tidak berani nyebut pengikut Yesus, enggak berani. Sama gendok kecil enggak berani saudara, takut. Tapi kita lihat setelah Pentakosta Roh Kudus turun, lihat perubahannya Petrus luar biasa. Apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes kita mau pelajari pagi hari ini. Bagaimana pemulihan itu terjadi melalui Pentakosta. Dan itu kita harus alami. Khotbah jangan cuma didengarkan. Khotbah dipraktekkan. Dan kita ingini itu terjadi dalam hidup kita saudara. Supaya hidup kita tidak biasa-biasa. Tidak seperti ini.
Tapi hidup kita mengalami perubahan sehingga realita Kristus itu terlihat di dalam hidup kita. Dunia pengen lihat Yesus seperti apa. Bukan soal matanya biru, rambutnya gondrong. Itu Hollywood saudara yang buat. Tapi Yesus seperti apa orang dunia lihat. Nih di dalam kita ini roh. Sikap kita, cara bicara kita, kelakuan kita menunjukkan Kristus yang di dalam kita. Baru dunia percaya, seperti ini Yesus itu. Mereka tidak bisa lihat Yesus, tapi mereka lihat Yesus di dalam kita saudara. Jadi pemulihan seperti apa yang terjadi melalui Pentakosta itu? Yang pertama, ada pemulihan identitas dan keberanian. Itu adalah transformasi radikal. Kalau saudara belum tahu radikal seperti apa, saudara mesti minta sama Tuhan keradikalan itu. Sudah tidak ngitung jam-jaman melayani Tuhan berapa lama. Tapi terus radikal dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh kerjakan. Meskipun berat dilakukan saudara. Karena kita mau belajar untuk taat, itulah radikal saudara. Kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika ada angin keras dan lidah-lidah api hinggap, disitulah terjadi spiritual upgrade saudara. Ada perubahan di situ. Pemulihan terjadi saudara. Petrus yang penakut, yang menyangkal Yesus tiba-tiba mengalami transformasi radikal saudara. Saya ingat kita ini di bawah naungan dari Yayasan Sangkakala pada waktu kita bertobat 40 sampai 45 tahun yang lalu saudara. Anak-anak muda yang radikal buat Tuhan. Saya ingat kalau pulang itu bisa sampai jam 11, jam 12 malam. Bahkan pernah sampai pagi. Sampai ada anak-anak yang dikomongi sama orang tuanya. Gereja terus katanya gitu. Kono njaluk mangan gereja katanya. Saking apa? Radikalnya melayani Tuhan. Tidak mikir duit saudara. Melakukan KKR. Luar biasa. Ada persembahan diedarkan. Kita percaya. Ini akan nutup biaya yang ada. Saudara tahu. Pada waktu dihitung duitnya, ternyata banyak isinya kertas koran sama rumput saudara. Dimasukkan di kotak persembahan. Dan saudara ngerti, tekor saudara. Kita pernah KKR yang namanya 1 juta ceria. Lalu kita rubah menjadi 6 juta ceria. Karena rugi saudara. Harus nombok saudara. 6 juta. Waktu itu kita sekolah semua, belum ada yang kerja. Apa yang dilakukan? 2 motor digadekkan saudara. Untuk apa? Untuk bayar akan kerugian yang ada. Radikal. Disuruh apapun oleh Tuhan, lakukan. Itulah yang disebut dengan radikal. Petrus juga mengalami transformasi. Radikal saudara. Tiba-tiba hidupnya berubah saudara. Itulah pembalikan keadaan. Kenapa? Karena Roh Kudus turun dalam hidupnya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di situ ada spiritual upgrade yang terjadi saudara. Jadi recover all itu dimulai dari dalam keluar. Inside out saudara.
Jadi Tuhan tidak pernah mau ubahkan ekonomimu dulu, keadaanmu, kondisimu dulu. Tuhan tidak ubahkan itu terlebih dahulu. Yang diubahkan oleh Tuhan, yang dipulihkan adalah roh dan mentalmu, saudara. Itu yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi itulah recover all. Roh Kudus yang membakar semua trauma masa lalu dari Petrus. Semua trauma masa lalu dari hidup kita. Dan digantikan dengan keberanian menjadi saksi Kristus. Itulah radikal, saudara. Saya berdoa jemaat di tempat ini ada jemaat yang radikal. Bukan cuma radikal secara perkataan, tapi secara perbuatan radikal. Kita tidak pernah hitung-hitungan, saudara. Berapa lama kita bekerja buat Tuhan. Oh, kerja mulai jam 8, pulangnya jam 4. Seingat saya dulu pada waktu kita masih muda. Semua dikatakan apa? Kita semua full timer. Kita semua melayani dengan full, saudara. Jam 4 pulang, gak ada, saudara. Kita akan pulang sampai larut malam. Doa malam. Melayani akan orang-orang yang ada. Pernah saya ngalami kelepasan sampai jam 2, jam 3 pagi, saudara. Tapi pulang dari situ, hari ini kita bersyukur yang kita layani jadi hamba Tuhan, saudara. Dan di sini ada sukacita yang luar biasa. Ternyata Tuhan, Engkau yang bekerja di dalam diri seseorang. Kita pelayan-pelayan Tuhan hanya taat. Semua itu Tuhan yang mengerjakan. Pada waktu Roh Kudus turun atas dia, dia akan menjadi radikal buat Tuhan. Jadi pemulihan sejati bukan saat masalahmu hilang, tapi saat ketakutanmu digantikan dengan keberanian ilahi. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Jadi saudara, itulah pemulihan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bukan dipulihkan keadaannya, kondisinya, tapi roh dan mental kita yang dipulihkan terlebih dahulu. Yang takut menjadi berani, saudara. Tidak takut-takut lagi. Yang kedua, pemulihan itu adalah pemulihan di kapasitas dan otoritas. Bahasa baru dan mujizat. Nah, nanti saya terangkan apa maksudnya ya. Kita baca firman Tuhan di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi sebelum Tuhan mengubahkan keadaan di luar kita, memulihkan keadaan yang di luar, Tuhan mengubah dulu apa yang keluar dari mulut kita, saudara. Jadi apa hubungannya bahasa baru dengan kapasitas? Bahasa baru itu bukan sekedar bahasa roh, melainkan itu simbol dari perubahan total
cara bicara kita sehari-hari. Yang keluar dari mulut itu kan keluar dari hati, saudara. Jadi sebelum Pentakosta, ya, bahasanya bahasa lama, bahasa ketakutan, bahasa keluhan, mengeluh isinya, bahasa trauma, bahasanya apa? Kekhawatiran, keputusasaan. Bagaimana ya nasib kita nanti setelah Yesus nanti disalib? Bagaimana nasib kita? Lah kok kita ditinggal? Itu bahasa lama mereka. Bahasa lama kita apa saudara hari ini? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan atau putus asa? Ah Tuhan mana mungkin menolong aku. Tidak mungkin, hutangku terlalu banyak. Mana mungkin Tuhan tolong aku. Keluargaku sudah berantakan semua. Sudah hancur lebur. Mana mungkin. Bisnisku sudah berantakan. Sudah bangkrut. Mana mungkin Tuhan menolong aku. Itu bahasa lama saudara. Selama saudara masih mempunyai bahasa lama. Saudara tidak mempunyai bahasa baru yang didapat dari Tuhan. Maka kapasitasmu akan tetap sama saudara. Kapasitasmu akan tidak berubah. Tapi pada waktu Pentakosta, Roh Tuhan turun, mereka berkata-kata, berkata-kata. Saya kasih highlight berkata-kata, saudara. Karena perkataan kita dengan bahasa baru itu bisa meningkatkan kapasitasmu. Engkau yang tidak bisa, engkau yang putus asa, engkau yang khawatir, engkau yang cemas. Tiba-tiba engkau mempunyai bahasa baru yang dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus intervensi dari surga kepada kita semuanya. Maka pada waktu itulah kapasitas kita diperbaiki, dipulihkan saudara. Sehingga mulut dari para murid itu mereka bisa dipulihkan dengan mengucapkan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Jadi kapasitas hidupmu ditentukan oleh perkataanmu saudara. Saya rasa setiap orang Kristen kalau mendengar khotbah dengan betul-betul membuka hatinya, orang itu pasti akan mengalami perubahan. Kapasitas hidupnya pasti akan dirubah. Karena apa? Firman itu masuk di dalam hidupnya. Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Jadi saudara, jangan sampai kita menggunakan bahasa lama kita. Karena apa? Kapasitas kita tidak akan berubah. Ya aku ya sakit, ya sudah ya seperti ini. Dari dulu seperti ini. Itu bahasa lama saudara. Tapi kalau bahasa yang baru yang sudah Roh Kudus berikan, itu memperkatakannya bukan keluhan, kekhawatiran, tapi memperkatakannya bahasa iman, janji Tuhan dan berkat Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita nyanyikan nyanyian-nyanyian yang memperkatakan iman, berkat dan janji-janji Tuhan. Jadi perkataan yang pulih itu bisa melepaskan otoritas di dalam hidup kita. Sehingga terjadi mujizat. Jadi saudara, kita belajar kalau otoritas mau diluncurkan, itu perkataan kita dipulihkan terlebih dahulu. Kalau bahasa saudara masih bahasa yang lama, bahasa yang negatif terus. Lihat orang kok ya negatif terus saudara. Itu masih bahasa lama saudara. Sehingga tidak bisa melihat kebaikan, keistimewaan dari orang lain. Tapi pada waktu Roh Kudus nanti memenuhi hidup saudara, engkau mempunyai bahasa baru.
maka bahasa baru akan meningkatkan kapasitas hidupmu. Pada waktu kapasitas hidupmu naik, ada otoritas yang lepas dari hidupmu. Dan itu yang membuat mukjizat terjadi. Jadi seringkali mukjizat tidak terjadi karena terhalang oleh perkataan kita sendiri. Karena bahasa kita, bahasa yang lama. Tapi recovery, pemulihan total itu terjadi dari perkataan yang keluar dari bahasa yang baru, bahasa iman. Bahasa janji Tuhan, bahasa berkat yang keluar. Dan disitulah otoritas dilepaskan dan mukjizat terjadi dalam hidup saudara. Jadi saudara mesti mengerti, kalau mukjizat belum terjadi, coba dilihat. Setelan bahasa kita bahasa baru atau bahasa lama. Bahasa dunia atau bahasa kerajaan Allah. Kalau engkau ingin hidupmu diberkati, ngalami perubahan sehingga mukjizat terjadi dalam hidupmu. Ubah bahasamu. Supaya minta sama Tuhan bahasa baru, Roh Kudus turun. Diperingati setiap tahun, buat apa saudara? Buat kita ingat bahwa dia sanggup mengubahkan bahasa kita menjadi bahasa yang baru. Bahasa iman, bahasa janji Tuhan, bahasa berkat itu. Dan kita tinggalkan bahasa kita yang lama saudara. Amsal 18 dikatakan ayat 21. Hidup dan mati dikuasai apa saudara? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau perkataan kita negatif, kita akan makan yang negatif. Hidupmu sulit terus, cari duit kok sial terus saudara. Tidak bisa penyertaan Tuhan hadir dalam hidupmu. Kenapa? Negatif saudara. Tapi kalau hidupmu dikuasai oleh lidah yang memperkatakan akan kebenaran, memperkatakan akan firman, maka itu yang akan kembali bergema dalam hidupmu dan itulah yang menghasilkan mukjizat terjadi dalam hidupmu. Jadi mukjizat tergantung pertama dari Tuhan, yang kedua dari diri kita, dari perkataan kita. Jadi mulut kita harus sefrekuensi dengan surga. Kalau suara kita tidak sefrekuensi dengan surga, kemersek saudara suaranya. Suaranya tidak enak. Setel radio, kalau tidak pas 88,45 FM, saudara tidak akan dengar penyiar radio Rema. Saudara tidak akan dengar akan khotbah-khotbah yang bagus di radio itu. Khotbah-khotbah yang lama yang tidak ada di YouTube saudara. Itu kita sudah atur di Radio Rema. Jadi saudara pada waktu saudara 88,65 FM. Saudara akan mendengarkan suara dari Pak Petrus Agung. Saudara akan mendengarkan penyiar-penyiar Radio Rema. Saudara akan mendengarkan akan suara pendeta-pendeta satelit. Saudara akan mendengarkan firman-firman Tuhan. Tapi kalau tidak, kemeresek saudara. Iki suaranya sopo, iki gitu. Karena tidak terdengar dengan jelas. Biarlah mulut kita selaras, sefrekuensi dengan surga. Yang terjadi apa? Di Kisah Rasul 2 ayat 43b. Rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda saudara. Jadi mukjizat itu kalau belum terjadi dari pihak Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan melihat hidup kita. Seringkali kesalahan adalah di pihak kita, bukan di pihak Tuhan. Jadi mukjizat itu seringkali kok jarang terjadi ya dalam hidup saya pada waktu saya mengalami krisis. Karena kita sibuk memperkatakan krisisnya, bukan memperkatakan kuasanya saudara. Makanya mukjizat tidak terjadi. Tapi ketika kapasitas perkataan dipulihkan, berhenti mengeluh, dan mulai memperkatakan firman Tuhan. Di situ otoritas mukjizat dilepaskan. Saudara, pada waktu Roh Kudus melawat di loteng atas. Tanda pertama yang terjadi itu di mana saudara?
Di kepalanya kelihatan kemepul begitu asap atau api dari kepalanya atau di tangan. Di tangannya merah saudara. Wah ini Roh Kudus turun ini. Keluar ini ada debu emasnya. Apakah itu terjadi di loteng atas? Tidak. Pada waktu Roh Kudus melawat, tanda pertama yang terjadi di mana? Di lidah saudara. Mereka berbicara dalam bahasa baru. Mengapa lidah? Karena musuh terbesar manusia itu di lidah, di mulut saudara. Kalau mulut kita masih bahasa lama, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bilang habis aku, mati aku. Ya mati beneran saudara. Aduh sial aku, ya sial. Wes, hidupmu sial terus saudara. Karena apa yang kau ucapkan itu akan kembali ke dalam hidupmu. Waktu keluar dari mulut kita, bahasa lama itu, mujizat ya tidak terjadi saudara. Kalau saudara ingin lihat mujizat terjadi di anakmu, di pekerjaanmu, di kariermu, pakai bahasa baru, bukan bahasa yang lama. Jadi recover all artinya pemulihan akan kapasitas bicara kita. Dan otoritas akhirnya kita terima pada waktu Tuhan merecover all. Jadi ganti bahasa keluhanmu dengan bahasa iman. Jangan kutuki dirimu sendiri, tokomu, daganganmu, tapi perkatakan berkat saudara. Kalau sepi warungmu, daganganmu, minta malaikat-malaikat itu membawa orang-orang pembeli-pembeli baru. Kalau kontrak-kontrakmu macet, minta malaikat Tuhan yang dikirim memang untuk membantu kita. Atas perintahnya di dalam nama Tuhan Yesus, ayo malaikat kau bawa semua konsumen-konsumen yang baru, kontrak-kontrak yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Ambilkan kontrak-kontrak itu, balik ayo di dalam nama Yesus. Pelanggan-pelangganku yang hilang kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ada otoritas yang meluncur dan saudara akan melihat mujizat terjadi. Bu, ini krisisnya global. Yang terjadi krisis global di mana? Dunia. Apakah ada krisis global di dalam kerajaan sorga? Tidak ada. Sorga itu penuh dengan barang yang kita butuhkan. Dan barang itu belum sampai kepada kita. Apa yang kita butuhkan semua ada. Hanya di dalam dunia saja yang terjadi krisis. Jadi saudara jangan takut, mulut kita mesti sinkron dengan sorga. Otoritas itu bekerja dan mujizat itu terjadi. Jadi berhentilah mengeluh. Mulai memperkatakan iman. Lah sekolahku tidak selesai-selesai. Bikin skripsi, bikin tesis. Angel, ya angel betul saudara. Tapi kalau kita bisa ngomong, Tuhan sulit tidak apa-apa, Roh Kudus memberi hikmat kepada aku. Jadi dari situlah bahasa kita berubah saudara. Sehingga kapasitas hidup kita ditingkatkan. Otoritas diluncurkan dan mujizat terjadi dalam hidup kita. Ya, siapa yang belajar pagi hari ini? Iya, praktekkan dalam hidup saudara. Karena Tuhan mau kita melakukan akan kebenaran. Sehingga realita Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Orang dunia akan lihat mana. Gereja ini toh. Oh, gereja ini Holy Stadium. Ayo melu yuk. Iki jemaatnya luar biasa. Perkataannya ini iman. Perkataannya firman Tuhan. Tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Tidak negatif. Orang akan datang saudara. Karena apa? Melihat saudara. Yang hidupnya di dalamnya ada Kristusnya. Ya. Yang ketiga. Pemulihan komunitas dan multiplikasi. Itu terjadi di gereja mula-mula saudara. Kisah Rasul 2 ayat 12 sampai 13. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang menyindir.
mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, meskipun disindir, saudara, oleh orang-orang itu, pembalikan keadaan tidak bisa dibendung, saudara. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Terjadi, meskipun orang mau nyinyir, mau berkata negatif, tetap pembalikan keadaan terjadi atas para rasul yang ada. Kita lihat dampaknya, saudara, dari apa yang terjadi pada waktu mereka mengalami pembalikan keadaan. Lahirlah gereja mula-mula, saudara, yang berkembang dengan pesat multiplikasi. Ingat M, multiplikasi dalam hidup kita sudah diberikan oleh Tuhan. Dan gaya hidup mereka berubah menjadi komunitas yang saling berbagi. Kisah Rasul 2 ayat 44-47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. MPP, saudara ya. Mesbah pemimpin pemurid. Mereka makan dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita tidak perlu cari cara supaya orang itu bertambah, saudara. Perlihatkan Kristus yang di dalam kita lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Orang akan lihat Kristus sehingga mereka akan datang karena orang melihat Kristus di dalam kita. Dan kita sendiri hidup di dalam realita kerajaan Allah. Karena kita ngerti prinsip-prinsip dari kerajaan Allah. Fokus kita akan kita arahkan terus kepada kerajaan Allah. Karena apa? Gereja kita disebut gereja JKI Injil Kerajaan. Di mana sistem kerajaan harus ada. Hukum-hukum kerajaan harus ada dalam hidup kita. Budaya kerajaan harus kita miliki. Maka itu yang akan menambah akan jumlah orang yang diselamatkan. Jadi recover all berdampak pada komunitas dan multiplikasi. Pembalikan keadaan terjadi pada waktu terisolasi karena takut dari para murid itu menjadi komunitas yang terkoneksi karena kasih, saudara. Terjadilah pertumbuhan jemaat. Pada waktu itu mereka kumpul karena takut, saudara. Dikunci sampean, rumahnya dikunci. Karena ketakutan pada waktu Yesus itu disalibkan. Tapi terus mereka mengalami perubahan yang radikal. Mereka akhirnya punya kelompok juga, komunitas juga. Tapi terkoneksi satu dengan yang lain, bukan dengan rasa takut, tapi terkoneksi dengan kasih, saudara. Sehingga terjadi pertumbuhan jemaat. Dari sini saudara lihat MPP berkembang, saudara. Saya percaya karena di MPP lah terjadi 3P. Ada penggembalaan, disitulah ada gembala-gembala yang menolong saudara. Ketua MPP itulah yang memelihara saudara, memperhatikan saudara. Ada yang sakit dibesuk didoakan, ada yang susah dikonseling didoakan. Saudara mempunyai satu kebutuhan, berdoa sama-sama. Itulah mesbah pemimpin pemurid, komunitas di mana terkoneksi karena kasih. Saya ngelihat luar biasa. Di MPP ada yang mengalami kesulitan, dibantu bersama-sama saudara. Dan itu saya lihat. Sehingga gereja ini terkenal jemaatnya apa? Murah hati, saudara. Gampang memberi. Bukan ngawur, tapi karena Tuhan menggerakkan, saudara. Kalau Tuhan tidak menggerakkan, saya yakin saudara tidak akan memberikan juga.
Tapi karena Tuhan yang menggerakkan sehingga saudara memberikan dengan murah hati. Menolong, bukan jemaat yang kaya pun. Saya pernah diomongi sama Bu Elis. Saya cerita tentang pasar murah. Saya ngomong ada pembagian kacamata gratis. Terus, oh aku punya teman pabrik kacamata. Itu juga dia bisa memberi. Saya cuma ngomong gini, Bu Elis tahu. Jemaat yang ada yang memberikan kacamata bukan punya toko besar, punya pabrik kacamata, tidak. Jualannya di Johar. Langsung kaget Bu Elis. Jualan di Johar. Tapi setiap kali pasar murah dia membagikan, dia sediakan 50 kacamata gratis, saudara. Bukan punya pabrik. Dengan kondisi yang ada pun dia masih bisa berbagi karena mengerti pada waktu dia memberi Tuhan juga akan memberi dalam hidupnya. Tapi memberinya juga harus tulus. Kalau tidak tulus ya tidak akan kembali saudara. Karena Tuhan melihat oh judi memberi supaya kembali. Ya itu kan judi saudara. Tuhan juga lihat hatinya. Jadi dari sinilah kita melihat kita jemaat bukan yang kaya raya. Tapi punya hati untuk berbagi kepada yang lain. Dan itu saya sudah lihat bagaimana saudara berbagi kepada kelompok-kelompok saudara. Disinilah Tuhan katakan ini loh. Kumpul di rumah-rumah. Jadi MPP itu berarti ada ini. Bertekun dengan sehati. Berkumpul di bait Allah. Di rumah masing-masing juga saudara. Bergiliran. MPP saudara ini. Dari sinilah mereka itu dipulihkan. Jadi Recover All berdampak pada komunitas jadi sehat. Bukan komunitas yang ketakutan seperti para rasul sebelumnya. Tapi menjadi komunitas yang terkoneksi karena kasih. Mengasihi saudara. Bagaimana kalau ada yang kesulitan ini datang semua saudara untuk menolong, memberikan bantuan. Jadi itulah Recover All berdampak pada komunitas dan multiplikasi. Jadi hari ini kita belajar ada 3 pemulihan atau Recover All melalui Pentakosta. Yang pertama pemulihan identitas. Tahu siapa dirinya dan muncul keberanian. Sehingga menjadi radikal. Yang kedua pemulihan kapasitas dan otoritas. Sehingga muncul bahasa iman dan terjadi mujizat. Pemulihan komunikasi, komunitas dan multiplikasi. Sehingga muncul orang-orang baru berdatangan saudara. Jadi kita bersyukur ada 3 tanda yang menyertai kita hari ini. Pada waktu kita mengalami Recover All. Tidak lagi ketakutan tapi bangkit menjadi saksi Kristus, tidak takut, radikal. Perkataan keluhan menjadi berubah menjadi perkataan iman dan otoritas. Dan disitulah mujizat Tuhan terjadi. Dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi tertanam di dalam tubuh Kristus yang ada di gereja ini. Untuk melihat gereja bermultiplikasi. Inilah gereja yang sehat saudara. Di sini jemaatnya bergerak semua. 3P, penggembalaan, pemuritan, dan penjangkauan. Disinilah menjadi gereja yang sehat. Tutup mata kita semua saudara.